Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh terus jadi berkat dalam acara E-Wisdom dari Aruna Wijorogita Official Channel. Saya percaya bahwa doa Bapak Ibu dan dukungan dalam banyak hal yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa kami tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi biarlah Tuhan yang mengenal orang yang dikasihinya, membalas berkat berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah karena kami terus akan belajar, mendengar tuntunan Tuhan, mengembangkan banyak hal tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk terus jadi berkat dalam banyak cara yang Tuhan inginkan. Tetap doakan supaya kami boleh memegang mandat ini. Dan kami berdoa juga jadi berkat bukan cuma untuk satu atau dua denominasi, tapi lintas gereja. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah senantiasa. Bagi orang yang sudah bermurah hati, mengambil waktunya untuk berdoa, tenaga, daya, dana dalam segala hal, kami mengerti. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat E-Wisdom. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam tayangan hari Kamis. Hari ini, kalau Bapak Ibu lihat agak berbeda. Saya harus duduk karena Bapak Ibu kita harus siapkan waktu yang agak panjang untuk seri ini menjelaskan sebuah topik yang menarik. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang kami boleh alami sampai hari ini, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Engkaulah Tuhan yang menguduskan setiap kami pada saat ini. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita terus ada dalam waktu untuk mempelajari firman Tuhan, dan saya percaya semakin hari kita terus akan semakin bergairah karena firman Tuhan adalah sebuah pelita yang menuntun langkah kaki kita. Bapak Ibu, ada sebuah hal yang menarik sekali dalam beberapa hal. Kalau kita membaca literatur atau mendengar banyak orang menyampaikan pendapat, ada sebuah pertanyaan menarik. Sebetulnya Tuhan Yesus itu melayani di muka bumi berapa tahun? Ada sebuah pandangan bahwa itu 3,5 tahun. Ini pandangan yang paling banyak diacu oleh para orang Kristen. Ada yang mengatakan sekitar 2 tahun lebih. Ada juga yang mengatakan adalah hanya sekitar setahun lebih sedikit. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita berusaha akan mulai berpikir. Jadi sebetulnya mana yang betul? Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, E-Wisdom akan berusaha untuk menggali hal-hal terkait dengan waktu-waktu yang pernah terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, siapkan catatan Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu. Enaknya kalau online itu bisa diulang-ulang kembali, karena mungkin kita akan punya begitu banyak seri terkait dengan bagaimana menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi berapa lama. Bapak Ibu, saya akan berusaha menggunakan Alkitab sebagai acuan dan menggunakan kitab Injil PB sebagai acuan, dan kita akan belajar bagaimana kita menggali satu persatu dan kemudian kita melihat logika yang terkait supaya jangan sampai ada miss. Tapi kita mengerti bahwa ketepatan, tentu saja kesempurnaan itu baru kita akan alami nanti pada saat kita kembali ke LB3. LB3 apa sih Pak? Langit baru, bumi baru. Kita akan mulai bagaimana kita melihat sebuah konsep penjawab pertanyaan, jangan-jangan pelayanan Tuhan Yesus cuma 1 tahun loh. Seperti yang Alkitab tulis, atau 3,5 tahun, atau bagaimana? Kita mulai. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya akan mengajak kita mulai berpikir sedikit bahwa kadang-kadang waktu kita membaca firman Tuhan, kita seringkali melihat dalam sebuah perspektif dari cara pandang Yunani. Dan memang kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari-hari ini, banyak sekali liturgi-liturgi yang kita buat, termasuk dalam ibadah-ibadah kita sebelum pandemi mungkin,
itu adalah hal-hal yang diwariskan dari Barat, dari Eropa. Dan perkembangan teologi kekristenan, termasuk bagaimana penggalian firman Tuhan, bagaimana cara-cara dalam aplikasi kita mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu, urutannya hari ini tidak menggunakan lagi flip chart. Kita akan mencoba sebuah teknologi yang baru buat E-Wisdom AW Channel, tapi tidak baru untuk orang yang lain. Kita lihat Bapak Ibu. Saya harap Bapak bisa melihat dengan jelas bagaimana tulisan yang ada dibuat nanti. Jadi kita tahu ada yang namanya pewahyuan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bisa terlihat dengan jelas. Bapak Ibu silakan tulis di komen saja kalau ada masukan. Kita terus akan buat yang lebih baik supaya Bapak Ibu lebih nyaman. Pewahyuan ini kemudian akan menghasilkan yang namanya Alkitab kanon. Yang kita pegang sekarang ini adalah 66 kitab. 39 ada di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, kok bisa pewahyuan dulu, Pak? Yang pertama bukan Alkitab dulu. Ingat bahwa yang namanya rasul-rasul abad pertama itu tidak pegang PB, karena PB belum ada. Kisah Rasul menyebutkan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Pengajaran apa itu? Pengajaran lisan. Kehidupan Tuhan Yesus itu disampaikan dengan lisan kepada murid-murid pada abad yang pertama. Nah, dari kitab ini kemudian akan muncul yang namanya adalah doktrin, Bapak Ibu. Nah, ini adalah doktrin. Ini yang diaku dan diyakini oleh denominasi. Jadi dari Alkitab ini keluar yang namanya doktrin. Dari doktrin kemudian keluar yang namanya adalah pengajaran. Dari pengajaran ini Bapak Ibu kemudian akan masuk ke dalam yang namanya aplikasi. Jadi kenapa ada orang yang menggunakan sebuah cara tertentu dalam ibadah? Ya jawabannya karena adalah pengajaran yang dianut apa? Pengajaran itu muncul dari doktrin. Dan ini kelihatan tiap denominasi punya doktrinnya masing-masing. Tetapi kalau kita mengerti yang menimbulkan pertentangan yang mana sih Pak? Biasanya yang ini Bapak Ibu, yang ini nih, aplikasi ini juga masih ada beberapa pertentangan dalam dunia Kristen, dan saya percaya sebaiknya yang namanya hal-hal seperti ini harus diminimisasi supaya kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan tentang amanat agung. Pada level ini tentu saja saya percaya tidak ada banyak yang namanya adalah perdebatan. Tidak ada. Karena ini sudah melalui yang namanya sejarah, mencatat soal konsili, mencatat soal keberterimaan firman Tuhan, dan kita tahu bahwa di level ini biasanya minim pertentangan. Tapi pertentangan biasanya di aplikasi itu mulai muncul di sini. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwa kalau Anda membaca firman Tuhan, tiba-tiba muncul sebuah pertentangan di firman Tuhan, bukan di aplikasi loh ya Bapak Ibu. Muncul pertentangan, saran saya adalah Anda menganggapnya sebagai sebuah pengkayaan, bukan pertentangan. Sebuah contoh adalah Yesus keluar dari kota Jericho, dia ketemu sama orang yang sakit. Kitab yang lain dalam Injil mengatakan Tuhan Yesus akan masuk kota Jericho untuk sebelum itu dia bertemu sama orang sakit. Jadi ketemu orang sakitnya itu setelah keluar kota Jericho atau sebelum masuk kota Jericho. Di Injil yang berbeda menuliskan dua peristiwa berbeda. Kalau kita menggunakan pola pikir pertentangan, kita harus buang salah satu Bapak Ibu. Pelan-pelan sambil saya menjelaskan, coba kita akan lihat bagaimana cara berpikir supaya bisa memahami Alkitab dan tidak tergoyang waktu membaca itu. Nomor satu adalah Alkitab itu adalah infallibility, tidak bisa salah. Masa sih Pak? Yes, tidak salah. Kesalahan biasa terjadi di terjemahan atau pengkutipan. Ini harus dibedakan Bapak Ibu. Kesalahan dalam esensi, memang kesalahannya itu adalah bawaan, atau dalam masa waktu itu ditranslasi atau itu ditranslate dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani pergi ke bahasa Yunani atau pergi ke bahasa Latin. Nah, kutipan-kutipan yang dibuat itu ada mungkin sebuah miss kecil. Tapi ingat bahwa Alkitab pada dasarnya adalah infallibility, tidak bisa salah. Bagaimana soal Jericho tadi? Ternyata kalau kita melihat ada kota Jericho baru dan kota Jericho lama.
Karena kalau Anda mengatakan, oh yang benar adalah Yesus akan masuk kota Jericho bertemu orang sakit, berarti yang keluar dari kota Jericho harus dibuang. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat, dari gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, berarti masalah utama biasanya ada di aplikasi ini, ada di aplikasi. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita itu karena pengajaran yang kita terima. Nah, kenapa itu bisa doktrin yang kita yakini dalam hidup ini? Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang Bapak Ibu. Jadi, udah nggak sabar nih Pak, jadi Yesus melayani berapa tahun? Nanti dulu Bapak Ibu. Kalau kita melihat sebetulnya pola pikir yang kita harus anut Bapak Ibu, perspektifnya adalah Yahudi. Orang Yahudi sebetulnya itu, saya sudah sering kali cerita bahwa yang namanya trompet, itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang namanya shofar yang Bapak Ibu sering beli kalau Bapak Ibu pergi ke Israel. Dan sekarang sudah mulai jarang karena produksinya nggak cepat, sedangkan yang permintaannya banyak sekali. Supply-nya kurang, demand-nya tinggi. Orang Indonesia kalau ke sana belanja banyak sekali. Dan lama-lama ini mulai dilarang untuk dibawa karena ini kelihatannya bisa menghabiskan populasi dari ram atau kambing hutan, ya, yang pemilik dari tanduk itu. Nah, tetapi kita tahu kenapa sih bisa begini Bapak Ibu? Karena konsep berpikirnya adalah bahwa di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Apa yang terjadi hari ini akan terjadi lagi tahun depan, tahun berikutnya, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan abad berikutnya. Pak, bagaimana dengan sama pandemi? Pandemi akan terjadi di setiap periode Bapak Ibu. Tidak akan pernah tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi hari ini akan terjadi lagi di masa depan, dan apa yang terjadi saat ini sebetulnya telah terjadi di masa yang lalu. Ini pola pikir orang Yahudi. Sesuai kitab Pengkhotbah pertama, Bapak Ibu, dikatakan demikian. Tapi juga ada bentuk trompet yang seperti ini Bapak Ibu, yang notabene memang ini ada dipakai, dan kalau Bapak Ibu mengerti soal trompet hari ini, yang banyak dipakai di internasional adalah yang nomor 2 ini. Anda kelihatannya akan pegang trompet ini terakhir adalah pada Desember 2019. Tahun baru. Karena kalau tahun baru 2020 ke 2021, malam tahun baru 31 Desember 2020, Bapak Ibu kelihatan sudah tidak akan membeli trompet ini lagi. Kenapa? Karena sudah pandemi sudah jalan. Dan kita tahu bahwa semua trompet yang dibuat dan dijual dimanapun di pinggir jalan, itu akan dicoba oleh si pembuatnya. Atau oleh pelanggan-pelanggan lain. So, saya percaya Bapak Ibu nggak akan mau coba-coba. Kenapa? Takut kena pandemi. Oke, kita akan lihat. Nah, pertimbangannya kenapa kita tidak menggunakan yang ini adalah karena kita tahu kalau konsep yang seperti ini konsepnya adalah lurus. Lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Bapak Ibu. Nah, padahal pola pikir dari orang Yahudi adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, ini cara berpikir orang-orang yang dipakai untuk orang-orang barat. Lurus-lurus saja, lurus-lurus saja, lurus-lurus. Nah, kebanyakan Bapak Ibu, pola ibadah yang kita anut, notabene itu adalah kultur yang diwariskan dari barat. Itu. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Jadi sekarang kita akan belajar kalau membaca Alkitab, itu menggunakan pola pikirnya adalah dari pikir yang orang Yahudi, yang ini. Oke, bisa itu Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Satu hari, orang Farisi bersama dengan para ahli Taurat dan tua-tua mahkamah itu bertanya kepada Tuhan Yesus, meminta tanda pada Tuhan Yesus. Tandanya begini, apa tanda yang engkau bisa kasih sama kami bahwa engkau berhak berbuat demikian? Yohanes 2, nah ini kita akan membaca kitab Yohanes banyak sekali pada hari ini, Bapak Ibu. Dikatakan pada ayat yang ke-18, firman Tuhan, Yohanes 2 ayat 18, orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Tuhan Yesus, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi sebetulnya tanda Tuhan Yesus yang diberikan kepada orang-orang Yahudi adalah bait Allah, yaitu bicara mengenai dirinya sendiri. Tuhan Yesus sendiri. 3 hari akan dibangun kembali. Jadi kata bait Allah ini mengacu kepada dirinya sendiri. Bukan mengacu kepada orang Kristen. Karena hari itu kita tahu bahwa Tuhan belum wafat. Ingat,
Setelah Tuhan naik ke sorga, maka bait Allah ini adalah engkau dan saya. Ini adalah bait Allah. Tapi sebelum Roh Kudus turun, maka bait Allah itu bicara mengenai Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang sama dengan Matius 12. Dikatakan di sana, Matius 12, ini hal yang menarik Bapak Ibu, saya akan bacakan. Alkitab berkata tanda Yunus pada ayat ke-38. Matius tadi adalah Yohanes kedua ayat 18. Saya tulis semua supaya Bapak Ibu bisa melihat. Yang kedua adalah Matius ke-12 ayat 38. Dikatakan, berkatalah beberapa ahli Taurat orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jawabnya kepada mereka, angkatan jahat tidak setia menuntut tanda, dan kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain. Jadi orang yang jahat dan tidak setia tidak akan melihat tanda lain selain tanda kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apakah engkau dan saya melihat tanda lain? Yes, karena kita bukan orang jahat dan kita bukan orang tidak setia. Pak, saya mulai tanda akhir zaman. Di depan mata kita ada semuanya. Bagaimana saya bisa ngerti, Pak, tanda-tanda itu, Pak? Jawabannya satu. Jangan jadi orang jahat dan jangan jadi orang tidak setia. Waktu Bapak Ibu dan saya jadi orang yang baik dan setia, mata kita akan mulai melihat beberapa tanda yang Roh Kudus akan ungkap sama kita. Dan tanda ini luar biasa sekali. Ini bicara mengenai tanda Nabi Yunus. Nah, dari cerita Nabi Yunus ini kita tahu dikatakan, seperti Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bapak Ibu, dari ini kita bisa lihat, lah kalau itu Tuhan Yesus meninggalnya kapan, Pak? Nah, kalau bangkitnya hari Minggu, meninggalnya Jumat itu berapa hari? Nah, ini juga menjadi pertanyaan nih. Pertanyaan, itu 2 hari atau 3 hari? Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah jadi Tuhan Yesus itu gimana Pak? 2 atau 3 hari nih Pak? Hari apa meninggalnya? Bapak Ibu, dicatat, disimpan untuk tayangan berikutnya. Maksudnya tayangan setelah seri ini selesai. Jadi kita lihat, nanti kita akan membuka Alkitab. Bapak Ibu, saya berharap, saya berdoa, kita hanya menggunakan Alkitab pada saat kita menggali. Saya pribadi Bapak Ibu agak khawatir kalau kita memasukkan info-info lain yang bukan dari Alkitab. Jadi kita akan murni mengambil dari Alkitab supaya dari Alkitab itu sudah cukup, begitu. Karena banyak orang bilang gini, Pak, kalau saya menggali Pak, saya butuh bukunya banyak Pak. Berarti kan saya juga nggak terlalu paham, saya nggak terlalu ngerti, butuh dana banyak. Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya boleh mengerti apa yang Tuhan singkapkan. Dan apa yang saya mengerti, saya akan berusaha cerita di tempat ini, dalam acara E-Wisdom ini, sekaligus cara membongkarnya Bapak Ibu, supaya kita sama-sama belajar. Jadi orang sering bertanya, Pak, bagaimana sih Pak cara ngulik? Saya mau cerita yang dari versi saya. Saya tahu bahwa versi saya ini mungkin sangat minim, dan mungkin juga bukan satu tipikal yang baik, tapi saya mau share, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, Bapak Ibu, jangan khawatir dengan cerita ini, kita hapus saja Bapak Ibu ya. Kita akan mulai. Nah, Tuhan Yesus itu pada saat beliau pertama kali tampil, tentu saja tampilnya di Galilea. Kok bisa gitu Pak? Ingat, beliau besar itu di Nazaret, walaupun dia lahir di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah cerita juga kadang-kadang sulit juga ya, karena zaman itu kan tidak ada IKTP, pergerakan orang juga tidak ada surat yang jelas, kemudian juga surat lahirnya juga mungkin berbeda sama kita. Saya sudah pakai handphone, bisa dilacak di mana-mana. Andai kata Tuhan mau mengaku hari itu kepada orang-orang Farisi Saduki, ahli Taurat, orang mahkamah agama, bahwa beliau lahir di kota Daud dan membuktikan sedikit cerita-cerita seperti itu, ditambah lagi pada hari itu ada hari sensus Bapak Ibu, maka cerita bahwa beliau itu seorang Mesias itu mungkin penolakannya tinggal setengah Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi pokok kenapa Tuhan ditolak dalam pelayanan adalah karena beliau orang dari Galilea,
bukan berasal lahirnya bukan dari Bethlehem, mengaku sebagai Mesias. Pada orang Yahudi sangat percaya Mesias itu keturunan Daud, sukunya Yehuda, dan harus lahir di Bethlehem, Efrata Bethlehem. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan mau mengaku hari itu bahwa dia tidak lagi di Nazaret, karena bayangkan dari Bethlehem pindah ke Mesir dulu, lari, Bapak Ibu, sekeluarga Bethlehem lari ke sana, kemudian kembali ke Nazaret, Nazaret kemudian tinggal di antara orang-orang di sana. Tentu saja ini menjadi hal yang unik, karena bagaimana mungkin ada nabi keluar dari Galilea Nazaret. Nazaret Galilea maksudnya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dalam pelayanan itu berjalan sebetulnya adalah keliling dari Danau Galilea. Danau Galilea yang kita kenal dengan Danau Tiberias. Lalu sekeliling, jadi Bapak Ibu kalau lihat peta Israel itu adalah bentuknya seperti ini, gitu ya. Banyak sekali. Nah ini di atas ada danau. Oh, ini jangan terlalu runcing kelihatannya. Nah, kita bisa pakai yang ke bawah. Ini ada Danau Galilea di sini, dan di sini ada Laut Mati, Bapak Ibu. Nah ini kok ini namanya laut, Pak? Ini pun disebut dengan nama laut. Jangankan yang ini namanya Laut Mati. Ini bisa disebut dengan nama Laut Galilea ini. Bisa jadi. Kenapa? Saking besarnya, Bapak Ibu. Jadi orang bilang, kok laut kan harusnya lepas dong, Pak? Nggak boleh ada tanah di sekelilingnya. Ya, saya tahu ini namanya danau. Tapi orang sebut laut karena saking besarnya. Oke. Jangan pusing dengan itu, Bapak Ibu, dengan Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus itu berkeliling di samping Danau Galilea ini. Beliau berkeliling di samping dari tempat ini. Di tempat inilah mujizat Tuhan terjadi secara luar biasa. Pelayanan Tuhan Yesus. Dari situ Tuhan pergi ke yang namanya kota-kota pagan, Dekapolis. Deka 10, Poli adalah kota, Dekapolis adalah kota-kota yang menjadi sebetulnya daerah penguasaan Rom. Dekapolis. Ini kota-kota pagan ini. Kenapa? Karena orang Rom ada di sana. Pagan itu penyembah berhala. Jadi kota-kota pagan ada di sini. Masih ingat yang namanya Tuhan pergi ke Gergesa? Nah, ini ingat lagi. Gerasa, yes, Gergasa. Gergesa atau Gerasa di wilayah Gadara. Itu adalah kota Dekapolis. Ini kota pagan. Dan Tuhan melayani di sekitar itu. Kemudian Tuhan pergi lagi ke jalan-jalan di Yerusalem. Wah, ini kan tempat yang Tuhan sering pergi ke sana bolak-balik, Bapak Ibu. Ke jalan-jalan di Yerusalem, ada di sana. Dan terutama kebanyakan pada saat Tuhan itu pergi ke Yerusalem, Tuhan pergi ke sinagoga, dia pergi ke sana. Hobi Tuhan Yesus selalu pergi ke sinagog, ya, memang karena beliau profesinya adalah rabi. Ada banyak cerita soal rabi di khotbah-khotbah terdahulu, Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, cerita mengenai beliau berkeliling seperti ini, itu sebetulnya sudah ada ditulis. Karena Tuhan Yesus, sebelum kita mulai cerita pelayanan Tuhan Yesus selama setahun atau 3,5 tahun, Bapak Ibu, ini adalah dasar yang kuat. Tuhan Yesus itu harus menggenapi yang namanya hukum Torah. Ingat, dia menjamin dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan Torah. Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan Torah. Pak, Torah kita harus ikut dong, Pak. Ingat, dalam Torah kita punya ada 3 yang namanya hukum. Torah itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum moral. Ini sampai hari ini kita masih ada loh, Bapak Ibu. Contoh, jangan mencuri. Hukum mana di muka bumi ini suruh kita mencuri? Tidak pernah ada. Yang kedua adalah hukum sipil. Yang ini memang sebetulnya masih ada, tapi dimodifikasi. Jadi masih ada, tapi dimodifikasi. Contoh, sekarang kalau Anda bikin perjanjian, jual beli, hutang piutang, saling meminjam, hubungan antara keluarga, antara tetangga, diatur di hukum sipil. Masalah utamanya adalah ini masih berlaku tapi sudah dimodifikasi. Zaman dulu kalau bikin perjanjian Bapak Ibu beda sama sekarang. Sekarang notaris ditambah dengan meterai 10.000. Pasti yang pakai lama ya 10.000 sampai
nanti akhir tahun mungkin. Bapak Ibu, tetapi zaman dulu tidak pakai notaris, pakainya adalah saksi-saksi, 10 saksi kira-kira. Yang menarik adalah zaman dulu juga tidak menggunakan meterai, tetapi saling bertukar yang namanya adalah alas kaki. Zaman sekarang jangan dilakukan Bapak Ibu, karena kalau yang namanya beli, sepatu tukar tali, ya rugi yang punya beli. Kalau snack tukar sneaker, yang punya sneaker rugi. Gitu. Masih ada Pak, masih, tapi sudah dimodifikasi. Makanya banyak orang bilang sudah nggak ada Pak. Iya, sudah dimodifikasi sih sebetulnya. Yang terakhir adalah hukum seremonial atau liturgi. Nah, ini yang sudah tidak ada. Makanya kalau dalam kekristenan Bapak Ibu, ingat baik, ini yang sudah tidak ada. Makanya kita nggak boleh lagi sebetulnya menjadikan ini sebagai satu panutan yang tertinggi. Ini masih boleh yang ini, yang hukum moral ini Bapak Ibu. Kalau yang ini sudah jangan. Pak, potong kambing nggak Pak? Potong domba nggak Pak tiap Paskah? Loh, kalau makan domba sama kambing bebas saja Bapak Ibu. Yang penting gula darah, kolesterolnya terjaga dengan baik. Oke, gitu aja. Nah, jadi Bapak Ibu ada beda ya. Nah, Tuhan Yesus itu waktu berjalan berkeliling melayani itu harus menggenapi yang namanya hukum Musa yang ada di Ulangan 18 ayat ke-15 yang juga ada di Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu melihat, kisah ini kemudian juga dikutip dalam Kisah Para Rasul yang ke-7. Bapak Ibu bisa lihat. Kisah Para Rasul yang ke-7. Saya bacakan ayatnya yang ke-37. Jadi kisah 7 ini sama dengan ayat 37. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku, membawa hukum kan ya, berarti Bapak Ibu ya. Musa bawa hukum Torah, Tuhan bawa hukum kasih. Sama-sama bawa hukum. Akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi Musa itu memberitakan hukum Torah, sedangkan Tuhan Yesus memberikan hukum kasih. Nabi yang sama. Dan Tuhan menjamin dengan dirinya sendiri. Aku tidak pernah batalkan Torah. Aku datang untuk menggenapi. Kata genap ini harus dipegang kalau kita mau belajar Tuhan Yesus itu melayani berapa lama di muka bumi. Harus genap, menggenapi. Menggenapi artinya tidak boleh meleset dari Torah. Tidak boleh meleset dari Torah. Kalau Torah bilang A, Tuhan harus bilang A dengan cara yang unik, yang baru, yang modern untuk menggenapinya. Cara menggenapi bagaimana? Jangan sampai meleset, ikuti cerita ini terus. Bapak Ibu bakal panjang, siapkan saja camilan, makanan supaya Anda bisa stay terus menonton ini. Oh, nggak perlu Pak, sekarang pakai di post. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Jadi yang Tuhan Yesus mau genapi, mengkaitkan dirinya dengan hukum Torah. Jadi Tuhan Yesus menggenakan Torah, dia mengkaitkan dirinya dengan Torah. Bukan mengkaitkan, bukan dalam arti mengikatkan, dalam arti binding dan terikat menjadi tawanan, bukan. Dia mengkaitkan dirinya, mensinkronkan, bahasanya agak sulit yang dipakai ya, mensinkronkan pelayanannya untuk menjawab Torah, bukan apa yang ditulis oleh hukum buatan manusia, man-made law, bukan. Tapi itu dipakai untuk apa yang Musa sudah sampaikan. Bukan tulisan Sanhedrin. Bukan buatan orang Farisi. Tuhan tidak sedang menggenapi apa yang dibuat oleh orang Farisi. Tuhan tidak sedang menggenapi apa yang dibuat oleh Sanhedrin. Tuhan tidak sedang menggenapi apa yang dibuat oleh orang-orang di luar itu. Apa itu namanya? Talmud. Sanhedrin sama Farisi. Tuhan gak suka sama konsep-konsep seperti itu. Buatan manusia. Hukum buatan manusia, man-made law. Hukum buatan manusia, Tuhan gak suka. Tuhan melawan ini semua. Makanya kenapa benturan antara pengajaran Tuhan Yesus dengan orang Farisi sangat kuat sekali. Karena benturan terkait dengan man-made law. Hukum buatan manusia. Bapak Ibu, ingat ya. Kita gak akan pakai tulisan Sanhedrin. Kita gak pakai yang namanya Talmud yang berlaku.
kita sedang mewartakan Yesus yang sedang menggenapi hukum Torah, bukan Yesus yang lain. Nah, ini kata-katanya saya akan sekali garis bawahi. Kita sedang bicara mengenai Tuhan Yesus yang sedang menggenapi hukum Torah, Mesias terjanji, dan tidak menggenapi hukum buatan manusia sama sekali. Kalau ada Mesias yang menggenapi hukum buatan manusia, kelihatannya seperti Paulus bilang, itu adalah Yesus yang lain. Oke, sampai sini Bapak Ibu? Oke, nah sebelum kita mulai, yuk kita belajar dulu sebentar Bapak Ibu. Orang Yahudi itu punya yang namanya 7 hari raya yang penting. Pada zaman Tuhan Yesus ada sekitar 9, sekarang bisa sekitar 17-18. Tapi saya akan ikut saja, ingat, Tuhan sedang menggenapi apa yang ada di hukum Torah. Walaupun Tuhan memang menghargai beberapa kejadian-kejadian, peristiwa hari raya yang ada pada zaman Tuhan Yesus, misalnya seperti Hanukah. Yohanes 10 cerita bahwa Tuhan pergi ke perayaan Hanukah. Hanukah tidak ada di Torah, tetapi Hanukah ada dalam sejarah dan Tuhan sendiri yang membuat mujizat di Hanukah. Yuk kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu, saya akan pelan-pelan sekali supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Ada 7 hari raya orang Yahudi pada zaman Musa yang orang Israel harus rayakan. Pertama terjadinya pada bulan Nisan. Kalau saya bilang Nisan itu berarti adalah sekitar Maret atau April. Tanggal pentingnya adalah tanggal 14, Bapak Ibu. Tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 17. Ini adalah perayaan penting dari yang namanya bulan Nisan. Kemudian adalah bulannya bulan Siwan. Bulan Siwan berarti Bapak Ibu ada satu tanggal penting di sana, tanggal 6. Berikutnya adalah perayaan yang paling Bapak Ibu kenal, yaitu adalah perayaan Tisri, bulan Tisri. Ada tanggal 1, ada tanggal 10, ada tanggal 15. Bapak Ibu, dulu bulan pertama itu adalah bulannya bulan Tisri. Nisan itu adalah bulan yang ke-7. Itu dulu. Tapi karena orang Israel keluar dari Mesir pada bulan Nisan, maka sejak hari itu Tuhan berkata kepada Musa, sejak engkau ini keluar dari Mesir pada bulan Nisan, maka engkau jadikan bulan Nisan ini menjadi bulan pertama. Jadi orang Israel menjadikan Nisan adalah bulan pertama. Otomatis dong, kalau bulan ke-7 menjadi pertama, orang Yahudi punya 12 bulan, maka pada bulan yang pertama akan berubah menjadi bulan yang ke-7. Saya Bapak Ibu, kalau bulan ke-7 menjadi bulan pertama, semuanya ada 12 bulan Bapak Ibu, 12 bulan. Maka kalau bulan pertama menjadi 7, bulan yang ke-7 jadi 1, dan sebaliknya, seperti itu. Kita tidak bahas lebih panjang. Yuk kita lihat berikutnya. Perayaan ini namanya adalah perayaan Paskah. Yang ini perayaan roti tak beragi, unleavened bread. Yang ke-7 namanya perayaan buah sulung atau buah bungaran, buah sulung. Tanggal 6 ini adalah perayaan panen. Shavuot, artinya 7, perayaan 7 minggu, perayaan panen. Ini kelak akan dikenal dengan nama adalah perayaan Pentecost. Ini perayaan tahun baru yang namanya peniupan serunai, Rosh Hashanah. Perayaan peniupan serunai atau peniupan trompet. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.